Kali ini kita akan membahas masalah ini kan pemilu sudah barusan selesai, pemilu pilkada barusan selesai dan kemudian ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Tentu yang terpilih selamat dan yang belum terpilih bisa coba lagi. Tentu kesempatan itu kan tidak jangan pantang menyerah. Kesempatan itu pasti akan hadir untuk beberapa kali. Para kontestan kali ini banyak yang bersedih dan banyak juga yang gembira. Tentu itu hal yang lumrah untuk para di kontestan politik atau pilkada yang ada di Indonesia. Yang menjadi kali ini saya akan membahas sedikit mengenai hal-hal yang terjadi pada saat pilkada. Tentu terkhususnya di Papua, untuk Papua Induk sendiri, karena kebetulan kita merasakan dan memang kontestasi di Papua terkhususnya itu sangat luar biasa. Tentu di kota Jayapura dan sekitarnya ada beberapa 8 kabupaten dan 1 kota. Untuk gubernur sendiri, untuk Papua Induk, perolehan suara yang beda-beda jauh, beda hanya beberapa ribu, dan itu menjadi sebuah pertarungan yang luar biasa, memakan menguras tenaga. Dan juga kemarin ada sebuah isu yang kabar angin itu bahwa ada beberapa penyelenggara yang bermain untuk di beberapa salah satunya itu di kota Jayapura, tetapi untuk sejauh ini saya belum tahu, atau sejauh ini prosesnya seperti apa kita belum tahu juga. Dari paslon nomor 1 lagi menindaklanjut persoalan yang terjadi. Tentu entah itu persoalannya itu kemarin munculnya atau kembali hidupnya DPT 9.000 ya, kalau tidak salah 9.000 sekian yang kembali hidup. Itu luar biasa, itu sangat cukup viral kemarin ketika ada dari pihak paslon 1 itu memviralkan atau menaikkan itu statement-statement atau hal-hal semacam itu. Tetapi itu semua itu pada dasarnya semua punya itu hak daripada paslon untuk bagaimana mengcounter atau persoalan-persoalan ketika terjadi pada saat pilkada. Dan kemudian juga kemarin sangat menarik, dan memang untuk Papua Induk sendiri kalau mau dibilang kontestasinya sangat luar biasa, boleh dikatakan. Dan juga beberapa kali terjadinya aksi penolakan terkait dari hasil pleno yang kemarin di salah satu distrik itu di Jayapura Selatan itu, katanya yang awal saya katakan bahwa kemunculan DPT 9.000 yang dari kuburan itu yang sampai saat ini masih viral. Saya rasa bahwa memang itu ya dinamikanya seperti begitu, kemunculan hal-hal yang menurut pada saat politik itu pasti hal-hal yang kejutan atau hal-hal yang kita tidak duga pasti akan muncul, entah itu mau suara siluman ataukah ini pasti semua muncul.
paslon nomor 1 luar biasa, mereka dan tim mereka melaksanakan dengan cukup baik dalam mengkanter hal-hal seperti itu. Tapi juga untuk paslon nomor 2 cukup ini ya, keteteran dengan koalisi gemuk, karena mungkin saking gemuknya pada akhirnya mereka tidak bisa jalan. Kita tahu kalau orang gemuk pasti tidak bisa jalan juga. Agak berat begitu jalan karena saking gemuknya. Dari awal juga saya akan sudah memprediksi bahwa memang dalam koalisi gemuk itu agak sulit untuk kita. Hampir di semua kabupaten kota itu kandidat yang paling ada sampai 3-4 itu luar biasa banyak, makanya membuat ini menyulitkan ketika koalisi gemuk itu sangat memang menyulitkan karena saking gemuknya. Jadi orang pada saat di bawah pelaksanaan juga kalang kabut juga. Jadi itu menjadi dari sisi negatifnya. Tapi ketika itu dikelola dengan baik, saya rasa bahwa bagus, karena kita sudah punya basis masing-masing. Basis ketika koalisi itu plus minus ketika koalisi itu harus banyak, sebenarnya memudahkan kita untuk kita konsultasi untuk dibawa. Tapi kan ketika sistem itu tidak berjalan dengan baik, pada akhirnya itu menjadi pukulan telak, peluru balik kayak gitu. Akhirnya jadinya bukan solid tapi malah merantakan, pecah-pecah. Jadi bahwa intinya bahwa banyaknya koalisi juga bukan menjadi tolak ukur bahwa dia akan bukan semakin banyak itu semakin memudahkan, tapi semakin banyak itu menyulitkan karena banyak orang yang harus kita komando. Kalau saking sedikit terus efektif kerja, tentu hasilnya juga akan baik. Ini menjadi pengalaman untuk ke depan. Tentu banyaknya partai koalisi bukan berarti sebuah kemudahan atau sebuah kemudahan dalam bekerja atau sebuah kemudahan meraup suara, tetapi akan sangat sulit untuk dikoordinir. Maka dari itu perlu kerja keras, kerja nyata, bukan hanya sekedar omongan besar, tapi kita harus buktikan bahwa omongan besar, kerja juga besar. Kata gaulnya tuh jangan latihan lain, main juga lain. Itu yang perlu menjadi koreksi. Ini tim-tim bisa mencerna, jangan terlalu ribet. Akhirnya tim-tim yang banyak ini dan kemudian yang tidak efektif. Dan selamat buat 01 yang telah menang kontestasi ini, dan yang paslon nomor 2 silakan ada tahap-tahap ketika mau buka, silakan mereka sudah lagi proses tahapan menurut informasi yang saya dapat. Kemudian yang paslon nomor 1 silakan menyiapkan hal-hal yang kemudian perlu untuk menjadi kesiapan untuk selamat buat yang pemenang. Dan selanjutnya kita akan tunggu kerja-kerja apa yang akan dilakukan, dan kemudian yang kalah mohon tetap semangat untuk menjalankan prestasi yang terima kasih.